wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang telah dipersiapkan oleh manusia, semua yang diinginkan oleh manusia itu tidak mungkin dapat indah dan tercapai melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan kepada orang-orang yang hidup setelah beliau dan berusaha untuk meniti di atas jalan beliau dengan baik. Saudara-saudariku, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Sehat semua? sehat. Alhamdulillah. Ya, Anda kembali tak bosan untuk mengingatkan bahwasannya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, daripada kita ba'da salat maghrib kita pulang, ya. Lain hal kalau kita ada uzur syar'i, ya, atau hal-hal yang mendesak, maka tidaklah masalah. Suatu hari Syekh Muqbil, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ngisi sebuah kajian di depan para muridnya, beliau bersin dan beliau menutup wajah beliau dengan sapu tangan. Ya, pelajar yang ada di sebelahnya itu melihat jelas bahwasannya sapu tangan beliau itu berwarna merah, yakni bersin, dia mengeluarkan darah. Yang kita pahami apa? Beliau lagi sakit, tapi masih berusaha untuk tetap mengajarkan manusia akan ilmu agama Allah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, paginya istri beliau melahirkan menjelang siang, sorenya beliau ngisi kajian, ya, siaran langsung live di Masjid Al-Barkah. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin berusaha untuk membangkitkan semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara semangat kita adalah hadir, kemudian kita mencatat, ya, dengan kemampuan kita dari materi yang disampaikan oleh para pengajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kembali mengingatkan bahwasannya duduknya Anda di sini bukanlah seorang ahli ilmu, bukanlah seorang ustaz, bukanlah seorang yang antum pahamin sebagaimana ustaz-ustaz yang ngisi kajian di sini ataupun di tempat yang lain. Tidaklah ana duduk di sini melainkan ana hamba Allah, ya. Ana seperti antum, sama seperti antum, melainkan ana hanya belajar lebih duluan, ya. Maka dengan demikian, di antara bentuk amanah ilmiah untuk menyampaikan ilmu agama Allah, kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tema fikih sirah, ya, fikih sirah.
yakni yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, sekali lagi ya, ana bukan ustaz, ana penuntut ilmu, ana masih mahasiswa, ana masih belajar, ya, ana masih belajar. Ana tidak minta antum untuk panggil ana ustaz, panggil ana Fadil, itu lebih membahagiakan hati ana. Jazakallahu khair. Baik, kita lanjut materi kita pada malam hari ini. Sampai di mana? Waduh, lupa ustaz. Sampai di mana ya, Tuan? Da'wah ila Allah, yakni di antara materi yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari sirah Nabi. Ya, pelajaran bisa kita ambil ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Poin berikutnya di antara pendahuluan yang Syekh Zaid bin Abdul Karim hafizahullah tuliskan dalam kitab beliau Fiqh Sirah ini, pendahuluan yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu asbab ikhtiyari jaziratul Arab muntaliqan lirisalatil khatimah. Sebab-sebab ya terpilihnya wilayah atau jazirah Arab, ya jazirah Arab ya sebagai risalah atau sebagai tempat risalah yang terakhir dari kerasulan dan kenabian. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khatamul mursalin. Beliau adalah penutup para rasul, ya. Kalau ada orang mengaku bahwasanya dia seorang nabi apalagi rasul, maka kita enggak boleh percaya. Ya, apalagi mereka mengaku bahwasanya dia melihat Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, ketika mereka mengatakan aku melihat Nabi, saya melihat Rasulullah dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mimpi, iya, bisa jadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah disifati dengan sifat-sifat dalam hadis beliau yang sahih. Tetapi dalam kondisi sadar, ketika orang mengatakan saya melihat Rasulullah datang, sahabat dong dia, sahabat bertemu Nabi, sahabat bukan? Sahabat ya sih, bertemu Nabi dan dia mengaku beriman, sahabat. Kalau bukan sahabat siapa? Sahabat Nabi. Ya, maka tidak benar, tidak benar. Ya, saudaraku azani Allah wa iyyakum. Pada hakikatnya sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan gambaran risalah. Merupakan apa? Gambaran risalah atau sebuah misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Untuk apa? Yang telah kita bahas. Untuk mengeluarkan manusia tersebut dari kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, cahaya iman dan cahaya tauhid. Itu tujuannya. Ya, merupakan risalah atau misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengeluarkan manusia dari peribadahan kepada seorang hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka gambaran risalah yang amat menawan, yang amat indah ini, ya, yang sangat sempurna, tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali melakukan ya sebuah penelitian, ya sebuah pembahasan dari para ulama kita rahimahumullah tatkala mereka membukukan kitab-kitab sirah, buku-buku sirah, maka dengannya kita bisa mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari sini ya ikhwah, berangkat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mempelajari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad
alaihi salatu wassalam. Dari sinilah kita merasa mengemukakan, kita merasa butuh ilmu akan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara akan beliau itu tidak lepas dari pembicaraan terhadap kaum-kaum Arab atau bangsa-bangsa Arab, ya, bagaimana perkembangan mereka, ya, sebelum Islam, dan bagaimana perkembangan mereka dan situasi serta kondisi mereka setelah diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab yang pertama, kenapa bangsa Arab atau Jazirah Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat turunnya risalah terakhir dari kerasulan dan kenabian? Kenapa bukan di Makassar? Kenapa bukan di Pondok Pucung? Ya, kenapa bukan di Pondok Aren? Kenapa? Kenapa di Jazirah Arab? Sebab yang pertama, Inna Jaziratul Arabi ardun hurrah atau harrah. Sesungguhnya Jazirah Arab atau wilayah Arab merupakan tanah yang harrah atau hurrah. Ada dua qiraah dari para ulama kita. Kalau hurrah ini merupakan tanah yang bebas, tidak dikuasai oleh dua kubu kekuasaan manapun, dari Persia atau Romawi. Kalau maknanya harrah merupakan tanah yang panas, yang tandus, yang gersang. Yang Romawi dan Persia, ya, kedua kekuatan adidaya pada saat itu, mereka nggak nafsu menguasai wilayah Arab. Ya. La sultana li ahadin 'alaiha mimman yu'aduna ad-dina min tilkal imbiratuniyat al-mu'asirah kal Fursi war Rum. Ya. Dan di tanah Arab tersebut tidak ada kekuasaan sebelumnya, memang tidak ada kekuasaan yang mana mereka pada hakikatnya membenci agama Islam, agama Allah. Dari yang telah kita sampaikan tadi, dari dua kekuatan tadi, dari Furs yakni Persia dan Rum Romawi. Sebab yang kedua, Inna Jaziratul Arabi lam takun dhatu diyanatin muwahhadatin ghalibatin bisairi biqa'iha. Sesungguhnya wilayah Arab atau Jazirah Arab itu pada hakikatnya mereka belum memiliki agama yang satu, belum memiliki agama yang satu. Mereka memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, dari wilayah Jazirah Arab itu sendiri. Faqad kanatil wataniyatu muntashiratan. Dan dahulu di Jazirah Arab itu sangat terkenal tersebarnya apa? Ibadah kepada al-wathaniyah, kepada berhala. Di Jazirah Arab itu sangat terkenal dengan peribadahan kepada berhala pada saat itu. Di antara mereka, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, mereka beribadah kepada para berhala. Dan berhala yang mereka sembah itu pun berbeda-beda. Ya, itu pun berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya. Wa minhum man ya'budul kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum man ya'budul asnam. Di antara mereka ada yang menyembah patung-patung. Dan itu yang paling mayoritas di Jazirah Arab pada saat itu, mereka menyembah apa? Al-asnam. Mereka menyembah patung. Wa ma'a dzalika fa hadhihi al-asnam muta'addidatun. Udah mereka menyembah patung di sana, patung mereka berbeda-beda, tidak memiliki sesuatu yang disembah itu satu sifatnya, satu zatnya. Mereka bermacam-macam. Ya, di Jazirah Arab tatkala itu. Wa kana fi ma'taqadihim khalkhalah. Di Jazirah Arab, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab pada saat itu, bangsa-bangsa Arab, mereka juga memiliki keyakinan yang sangat ceroboh. Yang sangat apa? Yang sangat ceroboh. Wa fihim man kana yarfudhu dzalika wa yatahaddatsu bi naqdihi. Padahal di antara mereka juga ada segelintir orang, ya, yang mereka menolak ibadah kepada berhala,
patung-patung tersebut, dan mereka senantiasa mengkritik peribadahan kepada para patung-patung tersebut. Ya, wa minhum man kana ala dini al-yahudiyah aw nasraniyah, dan di antara mereka juga ada yang berpegang teguh dengan agama Yahudi dan Nasrani. Ya, dan di antara mereka, dan ini yang sangat minoritas, wa qillatun mutamassikatun bi baqaya minal hanafiyyatil ibrahimiyyah alaihi salam, dan minoritas di antara mereka yang berpegang teguh dengan ibadah bapak mereka yakni Ibrahim, dengan ibadah yang Hanafiyah, ibadah yang Hanif, yang lurus, menyembah kepada Allah. Ada di antara mereka zaman dahulu, tetapi sangat sedikit, dan mereka masih sembunyi-sembunyi. Ya, saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Sampai sini paham? Poin yang ketiga, tambahan dari kedua poin di atas, kata penulis hafizahullah taala, dahulu di antara kabilah-kabilah bangsa Arab, faqad kana nizamu al-qabali huwa nizamu sa'id. Ya, dan di antara pemahaman mereka, bangsa-bangsa Arab terdahulu, mereka memiliki adat istiadat atau memiliki aturan hidup, ya, yang mana aturan hidup tersebut itu masing-masing dipegang oleh kepala kabilah. Mereka tidak memiliki apa? Seorang pemimpin untuk menentukan suatu hukum, suatu aturan. Akan tetapi setiap aturan itu dimiliki oleh kepala kabilah mereka masing-masing. Ya. Falamma qama Muhammad, ya, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama bi da'watihi, wajada min quwwatin Bani Hashim nasratan aw nusratan lahu wa himayatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul sebagai seorang nabi tatkala itu, ya, untuk menyeru manusia kepada jalan Allah, maka di antara suku kabilah yang sangat mendukung dakwah Nabi adalah suku Bani Hashim. Bani apa? Bani Hashim. Yataqaddamu haula ammuhu Abu Talib, dan orang yang paling terdepan mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Pamannya sendiri, ammuhu Abu Talib. Ya, Abu Talib. Thumma man nasarahu wa waqafa ma'ahu yawm al-hisar fi syu'bi. Bal inna minad dakhilina fil Islam man istafada min hadhihi al-'asabiyyah al-qabaliyah. Jadi begini. Kenapa Abu Talib dia tidak masuk dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib, paman beliau yang wafatnya dalam keadaan kafir, musyrik, belum berislam. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya di akhirat kelak. Dan azab yang paling ringan yang telah kita ketahui di hadis yang masyhur, ketika diletakkan dua batu dari api neraka Allah di kedua kakinya, yaghli minha dimahu, otak yang ada di kepalanya itu mendidih kepanasan. Ya, terbilang itu azab yang paling ringan ya akhi. Dan itu azab yang didapatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau itu enggak tanggung-tanggung ya akhi, pengorbanannya, cintanya, perlindungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa dan tak diragukan lagi. Cuma sayangnya beliau belum berislam. Beliau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini faktornya al-'asabiyyah. Karena apa? Kecintaan terhadap garis keturunan. Bangsa Arab demikian. Dan itu sampai sekarang terjadi. Ya, sangat mendahulukan 'asabiyyah dari sisi kekeluargaan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul dengan dakwah beliau dari Bani Hashim, maka paman beliaulah yang paling utama untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena faktor inilah Abu Talib mendukung mati-matian dakwah keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka dengan demikian Nabi Muhammad SAW itu beliau sangat berharap kepada kepala-kepala suku kabilah pada saat itu untuk menerima Islam, ya. Karena ketika kepala suku menerima Islam, maka orang-orang yang berada di bawah suku-suku tersebut akan menerima Islam juga, Islam juga. Sebab yang ketiga, na'am, alhamdulillah. Antum ma'i. Itu diantara metodenya Al-Imam Abu Hanifah, membuat hal terpeleset sedikit, ya. Kalau antum nyimak, alhamdulillah, barakallahu fikum. Poin yang keempat, innal Arab alladhi 'ashu fi jaziratil Arab wa fi Makkah khasatan kanu ba'idina an madahiril al-madaniyah. Mereka orang-orang yang tinggal di wilayah Jazirah Arab, di wilayah Arab itu mereka orang yang memiliki keterbelakangan. Kalau bahasa kita kuno, orang yang ketertinggalan dari sisi apa? Dari sisi madahiril madaniyah, dari sisi kehidupan yang ada di kota pada saat itu. Fahum kama yuqalu khamat at-tabi'iyyah lam tu'athir fihim al-hadarat wal afkar al-ukhra. Mereka diibaratkan, ya, adalah sebuah suku, ya. Mereka yang tinggal di wilayah Jazirah Arab diibaratkan mereka adalah sebuah suku, ya. Mereka tinggal di pedalaman yang masih asri, ya, dan mereka tidak hidup atau mereka tidak berkembang di sebuah kota yang jauh dari peradaban, ya. Dan hal ini akan memudahkan Rasulullah SAW untuk mengajak mereka kepada agama Islam, karena pemikiran mereka, gaya hidup mereka belum terpengaruhi dengan gaya dan pemikiran yang ada di kota pada saat itu. Karena mereka hidup di pedalaman, ini diantara kemudahan yang didapati oleh Rasulullah SAW untuk menyeru agama Islam kepada peribadahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima, inna jaziratal Arab taqa'u wasatal 'alam mimma yusahhilu ittisala hadhihi ar-risala bihim wa intishariha bainahum. والتاريخ الإسلامي بعد ذلك شاهد على فائدة بزوغ الدعوة الإسلامية من هذه المنطقة الوسطى. Yang maknanya, ya, secara letak geografis bangsa Arab atau Jazirah Arab terletak di tengah-tengah. Di mana? Di tengah-tengah. Kalau kita perhatikan, ya, peta dunia itu Arab atau Jazirah Arab terletak di mana? Tepat di tengah-tengah, di Al-Mantiqah Al-Wusta, ya, di tengah-tengah. Letaknya sangat strategis. Strategis untuk apa? Untuk kehidupan? Bukan. Tetapi untuk tersebarnya dakwah Islam. Untuk apa? Tersebarnya dakwah Islam dan untuk kemudahan tersebarnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, saudaraku, sejarah Islam telah menjadi saksi untuk apa? Untuk cahaya kebenaran, yakni cahaya Islam dari dakwah Islam, dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terpancar, telah terlihat ke seluruh pelosok dunia dari kota yang terletak di tengah-tengah peta dunia tersebut. Yakni dengan terletaknya Jazirah Arab di tengah-tengah peta dunia, itu semua, yakni apa? Semua penduduk atau semua wilayah itu menjadi saksi bahwasannya apa? Dari Jazirah Arab tersebut sudah terpancar cahaya Islam, sudah terpancar cahaya dakwah. Dengan apa? Dengan kemudahan tersebarnya dakwah Islam dari sebuah wilayah, dari sebuah negeri yang letaknya berada di tengah-tengah peta dunia tersebut.
Sebab yang keenam. Sebab yang keenam kata penulis hafizahullah taala, ya, kalau berkata dari perkataan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Makhtum, beliau mengutip bahwasannya wilayah Jazirah Arab itu diibaratkan sebuah padang pasir, sebuah padang pasir atau sebuah sahara pada saat itu, ya, tanah yang tandus, tanah yang gundul, ya, tidak ada kehidupan di sana, tanah yang gersang, tidak ada air dan lain sebagainya. Kemudian wilayah atau Jazirah Arab itu luasnya diperkirakan sekitar 1 juta mil, 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi, ya. Kemudian sebab yang keenam, sebab keenam tadi tambahan dari poin yang kelima. Baik, sebab keenam di antara yakni sebab terpilihnya Jazirah Arab adalah tafawuqul lughatil arabiyyati wa sa'atun intisyariha. Bahasa Arab itu memiliki keunggulan yang sangat indah. Maka dengannya lah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab. Ya, bahasa Arab memiliki bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat unggul, bahasa yang sangat luas. Fa fil Jaziratil Arabiyyah kanat lahum lughatun wahidah. Dan di Jazirah Arab atau bahasa Arab itu hanya memiliki satu bahasa, yakni al-lughah al-arabiyyah, hanya memiliki satu bahasa, yakni bahasa Arab. Fi muqabil ta'adud al-lughat fi amakin ukhra kal Hindi mathalan allati fiha 15 lughatan rasmiyatan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang satu yang dimiliki oleh penduduk yang tinggal di Jazirah Arab pada saat itu. Bukan seperti orang-orang India, bukan seperti orang-orang yang lain yang di luar Jazirah Arab yang mereka memiliki banyak bahasa. Kata penulis di antaranya adalah orang-orang India, ya, Al-Hind contohnya, yang mereka memiliki 15 bahasa resmi. Adapun bangsa Arab, mereka hanya memiliki berapa bahasa? Satu bahasa, yakni bahasa Arab. Di sini ada kelas bahasa Arab? Ada, belajar. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketujuh. Cepat ya, insyaallah. Karena di masjid atau di masjid yang lain, Anda pelan-pelan, di sini sampai poin ketujuh. Anda bagi part-part biasanya seperti kajian-kajian sebelumnya. Baik, enggak apa-apa. Catat poin-poinnya ya, ikhwan. Sebab yang ketujuh, Inna Makkatal Mukarramah tatamayyazu bi kathratil wafidina 'alaiha min zawaril baiti. Sesungguhnya kota Mekah pada saat itu, ya, tatamayyazu bi kathratil wafidin, itu sangat diunggulkan dengan apa? Dengan banyaknya pengunjung. Dengan banyaknya apa? Pengunjung. Dahulu ketika Nabi Ibrahim, singkat cerita ya, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mencari basis dakwah dari Palestina pada saat itu menuju wilayah Mesir, bersama istrinya siapa? Sarah bersama istrinya Sarah itu kecantikannya Allah Akbar. Antum baca sirah. Sarah kecantikannya Allahu Akbar. Ibarat Nabi Yusuf alaihi salam, ya, itu ketampanannya, sisanya sebagian sedikitnya dibagi-bagi ke laki-laki yang ada di permukaan bumi. Antum nggak kedapatan ya sih? Antum nggak dapat, udah jangan berharap, udah nggak dapat.
Nggak dapat kita. Dari ketampanan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kita nggak dapat ya. Bersama ya. Sarah alaihi salam, ya ini sangat luar biasa kecantikannya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam ingin mampir ke sebuah wilayah yang dikatakan Mesir pada saat itu. Di luar tema ya, supaya nyambung. Bersama istrinya Sarah. Ketika sampai di sebuah wilayah yang dikatakan Mesir, dan Mesir pada saat itu dikuasai, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama orang, tapi nama kerajaan. Ya, seperti Kaisar dan lain sebagainya. Najasyi itu bukan nama orang, bukan nama seorangnya, tapi nama kerajaan. Fir'aun pada saat itu di Mesir pada saat itu. Orangnya zalim luar biasa. Dan di antara kezalimannya itu mereka mengambil merampas wanita yang cantik yang dia inginkan ketika dia masuk ke wilayah tersebut, ke negeri tersebut tanpa seorang saudara. Tanpa seorang saudara. Kalau dia datang sama suaminya, maka diambil itu perempuannya. Kalau dia datang sama akhinya, sama saudaranya, sama adik atau kakaknya, maka dibiarkan. Zalim luar biasa. Ketika ingin masuk ke wilayah tersebut mencari basis dakwah, ya, akan ibadah kepada Allah dan mencari beberapa perbekalan hidup pada saat itu, Jibril alaihi salam memberikan informasi kepada Ibrahim pada saat itu akan kezaliman kerusakan ini negeri dan kezaliman raja yang menguasai wilayah tersebut. Akhirnya Ibrahim alaihi salam ya mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, ketika nanti kau ditanya, ya, jangan katakan engkau adalah istriku, tapi katakan kau adalah akhi, saudaraku, atau saudariku. Di sini Nabi Ibrahim berbohong nggak? Enggak. Emang ente? Enggak. Ngeles. Bahasa namanya tauriyah. Tauriyah. Diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi jangan dipraktikkan begini, ini bersih ya. Tadi kata disuruh Ustaz Fadil, no, jangan, ya. Baik. Katakan kau adalah saudariku seiman. Bohong nggak? Enggak. Ngeles. Untuk menghindari kezaliman sang penguasa. Oke, masuklah. Ketika masuk, boom, headline news. Terkenal kecantikan Sarah luar biasa. Diangkat media pada saat itu oleh Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Belum ada pada saat itu ya. Kalau sekarang udah, Allah sekarang. Terkenal luar biasa kecantikan Sarah. Dikabarkan oleh salah seorang di antara ajudannya kepada raja tersebut, kau sudah tahu belum? Ada seseorang yang datang bersama saudaranya, tapi cantiknya luar biasa. Kata nih raja, coba bawa sini. Sampai ramai demikian penasaran, coba sini. Dibawalah Ibrahim bersama Sarah pada saat itu. Dilihat kecantikan Sarah, lupa nih raja. Padahal datang sama siapa? Adiknya, saudaranya. Diambil, ingin dijadikan sebagai milik raja tersebut. Diambil. Sarah berdoa yang lemah, gak punya kekuatan, berdoa kepada Allah. Ketika berdoa, syullat yadu. Nih raja, tangannya tiba-tiba lumpuh total, gak bisa diangkat. Lihat karomah gak Sarah? Langsung diijabah oleh Allah doanya. Allahu Akbar. Ya Sarah, udah ampun deh, mintain sama sama Rabbmu, sama Allah agar disembuhkan lagi. Tapi jangan ulangi lagi, kata Sarah. Ini bahasa kita deh. Didoakan kita sama Allah agar disembuhkan tangan nih raja. Didoakan seketika sembuh total. Dilupa lagi nih raja udah sembuh. Diambil lagi nih Sarah berdoa lagi. Lumpuh lagi tangannya sampai 3 kali. Ketiga kalinya dan diminta sembuhkan oleh Allah, yakni oleh Sarah. Akhirnya raja sembuh total. Dan kemudian disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ya innama majitani bil ins. Sesungguhnya tidaklah kau datang kepadaku dengan seorang manusia. Innama jitani bis syaitan. Sesungguhnya kau datang kepadaku dengan seorang syaitan. Paham maksudnya? Cepatnya diijabah Sarah, pada ajib. Diminta lumpuh, diminta sembuh. Ajib ya sih. Kau datang yakni bersama seorang syaitan. Akhirnya dipenuhi perbekalan Nabi Ibrahim pada saat itu. Kau butuh apa? Dipenuhi.
Dah, kau pergi dari wilayahku, dari negeriku, pergi sana. Diusir Nabi Ibrahim. Ini raja melihat Sarah dengan kondisinya yang lemah, perempuan. Dia gak mampu untuk melayani dirinya dan suaminya. Diberikanlah seorang tawanan, rampasan yang dijadikan budak pada saat itu. Siapa namanya? Hajar. Diberikanlah untuk melayani mereka berdua. Demikian. Singkat cerita karena waktunya nggak cukup. Sarah dipisah ke wilayah lain, ya, ke Filistin. Kemudian Hajar ditinggalkan di sebuah wadi, di sebuah lembah, di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal mukarram. Sebuah lembah yang tandus tanpa ada kehidupan, yang kalau hitungan manusia pada saat itu sebentar mati. Belum lagi malamnya binatang buasnya, nggak ada makanan, minuman dan sebagainya. Ya. Ditinggallah singkat cerita Hajar bersama anaknya siapa? Ismail. Ini kisahnya panjang ya, akhi. Akhirnya Sarah, yakni Hajar, pasrah dengan pilihan suaminya karena perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya pada saat masih bayi digendong oleh Hajar. Akhirnya Hajar tinggal bersama Ismail di situ, di sebuah lembah padang pasir, nggak ada makanan wala minuman. Ya, yang disebabkan bolak-baliknya Hajar yang dikatakan sebagai Safa Marwah, ya, kemudian dihentakannya kaki Ismail, terpancarlah air Zam-Zam pada saat itu. Air Zam-Zam keluar melebar ke sana kemari, dikumpul oleh Hajar pada saat itu. Zami, berkumpulan air, namanya air Zam-Zam. Ya, hidup dari sana, yakni Sarah bersama Ismail. Akhirnya kabilah dari Yaman, ketika mereka ingin berdagang, mereka harus melewati apa? Mekah pada saat itu. Yang tadinya tidak ada kehidupan, dari jauh dilihat itu banyak burung berterbangan pada saat itu di atas wadi itu dan lembah tersebut. Tanda adanya kehidupan. Ya, mampir, minta minum, numpang istirahat. Satu kabilah, dua kabilah, lama-lama jadi pemukiman, peradaban, jadi sebuah negeri namanya Mekah. Itu singkat cerita, misalnya panjang nanti ya di bab yang lain. Ya, maka kota Mekah menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh manusia. Ya, dari tamu-tamu al-bait, yakni tamu-tamu rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hujjajihi, orang-orang yang berhaji, wa ashabut tijarah, orang-orang yang melakukan perniagaan, ya, wa muntadiyat al-adab wa syi'r, orang-orang yang senantiasa melakukan konvensi sastra Arab dan syair-syair Arab pada saat itu. Yakni singkat cerita atau kesimpulannya, wilayah Arab adalah wilayah yang dijadikan sebagai tempat kunjungan terbesar pada saat itu. Orang berhajikah, orang umrohkah, atau orang berdagangkah, dan lain sebagainya. Ya, wa hadha yusahhilu intiqal ar-risalah ila al-jaziratil arabiyyah 'abra al-'aidina min Makkah ila biladihim kull 'am. Ketika orang-orang melakukan ibadah haji, ya, ke Jazirah Arab atau ke wilayah Arab, ke Al-Arabiyyah As-Saudiyah, ketika mereka melakukan ibadah haji pada saat itu, ketika mereka haji, mereka mendengar risalah dari siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu mereka pulang ke negeri-negeri mereka dan mereka kembali menyampaikan risalah Muhammad kepada teman dan kerabat mereka di negeri-negeri mereka masing-masing. Ya, dengan adanya orang-orang yang berhaji ke Jazirah Arab atau ke Mekah Al-Mukarramah, maka ini menjadikan tersebarnya dakwah Islam, ya, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya. Ya. Kata penulis, sampai jam berapa kita bisa? 3:04. Baik. Baik, 5 menit ya. 4 menit. Baik. Wa hal kana Islamul Ansar illa an tariqi mawasimil hajj, kata penulis. Bukankah Islamnya kaum Ansar zaman dahulu, kata penulis, melalui kegiatan atau melalui ibadah haji ini? yakni orang-orang Ansar menerima Islam,
ya mendapatkan hidayah Islam melalui apa? Perantara orang-orang yang beribadah haji. Ya. Wa hal kanat al-bai'a al-'aqabah illa fi mawasimil hajj. Dan tidaklah terjadi bai'at al-'aqabah. Ya, ini yakni bai'at al-'aqabah. Aqabah ini sebuah tempat yang jaraknya itu kurang lebih 5 km dari Mekah. 5 km dari apa? Dari Mekah. Ya, bukankah bai'at al-'aqabah, bai'at al-'aqabah itu terjadi pada musim haji? Ya, maka di antara sebab terbesar adalah apa? Adanya orang-orang yang mengunjungi rumah Allah yakni Makkah Al-Mukarramah. Dengan demikian mereka kembali ke wilayah mereka masing-masing dan membantu menyebarkan dakwah Islam. Poin ke-8. Poin ke-8. Poin yang terakhir. Bangsa Arab, ya, berkata Ibn Khaldun, ya, bangsa Arab wa sukanuha, ya, bangsa Arab minal bashari a'dalu ajsaman wa alwanan wa akhlaqan wa adyanan. Bangsa Arab merupakan orang atau sebuah suku, ya, atau yakni orang-orang yang tinggal di sana itu orang yang sangat idealis dari sisi apa? Fisik, dari sisi warna kulit, dari sisi akhlak dan dari sisi keagamaan. Ya, sangat ideal. Hatta innal nubuwat fa innama tujadu fil aktsari fiha. Maka dari jazirah Arab lah, ya, dari jazirah Arab lah banyak di antara orang-orang yang bermunculan dan mereka menjadi nabi. Banyaknya nabi-nabi bermuncul dari wilayah apa? Jazirah Arab. Jazirah Arab ini ada berapa negara? Ada berapa wilayah? 4. Yang pertama Palestina. Yang kedua Yordania, Urdun. Yang ketiga Syam terdiri dari 4 wilayah. Ada Palestina, ada Yordan, ada apa lagi ya? Suriah. Satu lagi? Apa? Palestina, Yordania, Suriah, satu lagi apa bantuan? Luba. Ya. Wilayah Syam ini ada 4 negara. Ada Palestina, ada Yordania, ya, ada Suriah. Satu lagi apa ya? Apa? Ahsan. Lubnan, Lebanon. Jazakallahu khair. Lubnan, Lebanon, ya. Oi. Dan kita belum pernah mendengar adanya atau diutusnya seorang nabi dari wilayah selatan dan juga dari wilayah utara, ya. Tetapi diutusnya nabi itu kebanyakan dari wilayah apa? Dari wilayah Syam, dari wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Ya, wadzalika anna al-anbiya war rusula innama yahtassu bihim akmalun naw'i fi khalqihim wa akhlaqihim. Ya, dan di antara kekhususan, ya, dan kesempurnaan adalah wilayah Jazirah Arab memiliki kesempurnaan dari sisi penciptaan yakni fisik dan dari sisi akhlak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian, ya, adalah orang-orang terbaik, umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yakni untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikianlah dari 8 poin lah di antara poin-poin yang ada, terpilihlah Jazirah Arab sebagai wilayah atau jazirah tempat, ya, risalah terakhir dari kenabian dan kerasulan. Pak, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya dari keutamaan risalah Muhammad, ya, sebagai penutup risalah lainnya dan keutamaan umat-umat beliau
keseluruhan sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.